Kota Tangerang. Keberadaannya tak jauh dari ibu kota. Tangerang menjadi salah satu kota padat penduduk dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang kita lupa. Kepadatan penduduk tentu berbanding lurus dengan jumlah sampah yang ditimbulkan. Pemerintah tak tinggal diam dengan keadaan ini. Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 mengenai pengolahan sampah yang sah pada Januari 2022. Perda tentang penanganan sampah sudah dibuat. Apakah sudah sampai di masyarakat? Mengurangi timbulan sampah menjadi tujuan. Bahkan membuang sampah sembarangan bisa berujung denda, bahkan ditahan. Kota bersih dan indah cuma jadi angan jika kita belum mau mengurangi potensi timbulan sampah. Sudahkah kita cermat mengolah sampah? Atau memang kita yang menyebabkan sampah? Dan inilah kan kalau kita dilihat di sono sampah ya di sumur di rawa ini kucing sebetulnya ya. daya tampungnya sudah harus tidak lagi difungsikan sebagai zona aktif pembuangan sebetulnya. Kalau tanggung jawab pemerintah sepenuhnya curang juga ya. Yang memproduksi sampah adalah manusia. Rawa Kucing milik Dehela Kota Tangerang ini mempunyai luasan tanah itu sekitar 34,8 hektar. Nah, daya tampung yang sudah ada di TPA sendiri yang dipergunakan untuk landfill-nya itu sekitar 20 hektar. Sisanya untuk RTH dan segala macam kebutuhan-kebutuhan yang penataan yang ada di TPA Rawa Kucing. Untuk volume sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing per hari ini per tahun 2002 itu sekitar 1.400 sampai 1.500 ton per hari. Permasalahan persampahan di Kota Tangerang memang di kota metropolitan seperti Kota Tangerang itu sebagaimana kita tahu penduduknya sangat banyak, otomatis itu akan beriringan dengan timbulan sampah yang ada di Kota Tangerang. Di TPA sendiri kondisinya memang karena sudah berumurnya cukup panjang. Ini di bawah Kota Tangerang itu dari sejak tahun 1993. Sebetulnya daya tampungnya sudah harus tidak lagi difungsikan sebagai zona aktif pembuangan sebetulnya. Kalau tanggung jawab pemerintah sepenuhnya curang juga ya, karena sampah ini kan dihasilkan oleh tiap orang. Setiap orang, bahkan bayi pun yang baru lahir sudah menghasilkan sampah berupa popok. Sampah itu menjadi tanggung jawab bersama sebetulnya, karena produksi sampah itu adalah person to person. Hingga akhirnya pemerintah di sini ikut bertanggung jawab untuk memfasilitasi bagaimana cara pengelolaan sampahnya dengan bisa baik, hingga akhirnya kota di rumah-rumah teman-teman masyarakat Kota Tangerang bisa tetap bersih, bisa tetap terkendali secara lingkungan. Dari itu perlu ada himbauan, sosialisasi ke masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat itu tadi dari daerah. Yang bisa kita bantu hanyalah supporting untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat.
selama itu bisa kita bantu, kita maksimalkan di sana supaya ya ayolah kita sama-sama jaga bumi kita ini. Kalaupun memang nggak bisa dikelola dengan baik, maka kan yang rugi kita semua, bahkan ke anak cucu kita nanti. Ada beberapa upaya-upaya untuk mengurangi bagaimana timbulan sampah di landfill. Ya salah satunya ada unit pengomposan di TPA Rawa Kucing. Lalu juga ada beberapa treatment yang dibantu juga sama beberapa teman-teman pemulung yang hingga akhirnya bisa mengurangi muatan sampah di landfill sendiri. Kerjanya udah berapa tahun Pak di sini Pak? Saya? Iya. Lama sama. Dari tahun berapa tuh? Tahun 93. 93. Bahwasanya sebetulnya banyak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang ini. Ada beberapa program, ada bank sampah, ada teman-teman komunitas peduli sampah, ada teman-teman juga yang melakukan sedekah sampah. Nah ini kan upaya-upaya mengurangi timbulan sampah yang hingga akhirnya masuk ke TPA Rawa Kucing sendiri. Gitu. Untuk perkembangannya sejauh ini memang bank sampah di kita sudah banyak juga yang sudah aktif, dan juga memang itu sudah dapat mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Diharapkan memang banyak masyarakat juga yang turut berpartisipasi dalam pembentukan bank sampah. Target kita yaitu 1 RW 1 bank sampah. Jadi di Kota Tangerang ada sekitar 1000 RW. Makanya dari itu ketika sudah terbentuk 1 RW 1 bank sampah, maka diharapkan timbulan sampah di TPA Rawa Kucing itu akan semakin menurun. Dan juga untuk TPS 3R, di situ juga target kita memang satu kelurahan itu 1 TPS 3R. Di Kota Tangerang ada 104 kelurahan. Apabila itu sudah terpenuhi, satu kelurahan itu dapat mengelola sampah secara komunal di TPS 3R. Mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa dosa kita insya Allah dimudahkan dan bisa dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah dari tahun 2012 sih punya SK-nya dan terbentuknya pengurus. Kalau ini sebetulnya sih dari tahun 2010 juga udah mulai. Iya, ya lumayan mah. Ya ini dari kita masih muda sekarang sampai begini. Keren kan? Iya. Dari masih semangatnya masih 45 sekarang semua udah pada rada-rada loyo. Emang tadi semangatnya masih alhamdulillah. Kan lihat sendiri kan ya. Jadi dengan seringnya waktu, terus kita makin sering, ayo Bu kita ini berkembang sampai pada suatu saat kita ini pada kumpul di sini. Pas gitu dulu Pak Insinyur Ade tuh sama Pak Bayu, kalau nggak salah Pak Bayu yang dari ini ya komunitas juga sih kayaknya. Bu, itu katanya banyak, itu tuh katanya botol-botol bekas plastik, bekas minuman, gelas gitu. Kumpulin dong Bu. Ini buat apaan gitu ya? Itu kan bisa jadi uang gitu. Masa sih bisa dijual Bu? Katanya gitu kan kita bisa didaur ulang sih ini. Oh kata saya gitu ya. Namanya ibu-ibu sih kalau udah urusan duit kan ya kayaknya hijau bener gitu ya. Oh gitu jadi semangat. Masa sih gitu ya. Iya Bu bisa dijual katanya. Bisa nanti ini. Coba dikumpulin dulu lah katanya gitu. Bener nih bener ya. Tuh dari saat itu ibu-ibu itu ngumpulin kalau ada ini kumpulin ini. Pas pertama itu ya udah kumpul dibelilah sama ini juga dari kamarnya dapat 114.000 itu girangnya bukan main. Ternyata ya sampah itu kita ternyata bisa jadi uang gitu ya. Pokoknya 99% itu seneng. Hari Minggu itu harinya kita ada harinya kita. Iya, kayak saya kadang-kadang ada acara anak-anak misalnya ngajak, yuk mah ada acara bisa ngajak jalan lah biasa anak-anak suka, apalagi kalau bisa habis gajian. Sayang ninggalin ini karena kita kebersamaan kita, terus ya kita bercanda, ngobrol, ketawa-ketawa, udah jadi kayak blas gitu. Dan di samping itu hiburan gitu. hiburan gitu. Ya betul. Ya bukan tanggung jawab ini, tanggung jawab bersama lah pemerintah sama masyarakat.
ya demi lingkungan kelestarian bumi kita. Ya yang penting mah kita ya begini aja lah, enaknya begini ya, kita ngumpul ini ya, membantu sedikit pemerintah gitu masalah sampah ini. Kan kalau kita dilihat di sono sampah ya di apa namanya di rawa kucing ya. Ya Allah ya Rabbi, satu hari itu kan berapa ton itu kota Tangerang untuk ini. Sebenarnya kenapa TPST dibangun di area perumahan Benua, karena memang awalnya itu semua berawal dari permasalahan lingkungan. Artinya lebih ke arah bahwa di perumahan terutama Kelurahan Pabuaran Tumpeng itu ada permasalahan terkait masalah sampah. Ada satu titik ya, di Empang persis di samping perumahan itu ada penumpukan sampah. Artinya di situ tempat pembuangan sampah masyarakat dari zaman dulu sampai memang sebelum berdiri TPST Benua ini. Nah, dalam waktu yang cukup lama permasalahan itu menumpuk dan lama-lama di dekat perumahan tersebut menjadi satu permasalahan untuk orang-orang yang sekitar. Lebih kepada bahwa TPST berdiri untuk menanggulangi permasalahan yang ada. TPST berdiri menjadi satu bentuk solusi dalam pengolahan sampah di sumber agar masyarakat mampu mengolah sampah di sumber, tidak lagi membuang sampah sembarangan di dekat perumahan yang tadinya memang itu menjadi satu permasalahan untuk warga sekitar. Jadi memang di TPST ini kita bentuknya adalah merubah atau mengolah si sampah padat tersebut menjadi bentuk-bentuk lain. Jadi ada beberapa pola yang memang dilakukan di dalam TPST. Metode pengolahan sampah. Ada sampah yang memang menjadi kompos. Artinya si organik tersebut menjadi kompos. Nah, sampah anorganiknya itu nanti dikumpulkan, anorganik yang masih ada nilai jual dikumpulkan lalu itu dijual menjadi satu bentuk nilai ekonomi untuk operasional TPS 3R ini atau TPST istilahnya. Lalu si organik yang tadi satu jadi kompos, ada juga yang organik yang menjadi pakan maggot. Nah, memang di sini ada satu metode yang terbaru yaitu metode biokonversi dengan menggunakan maggot yang nanti si maggot tersebut maggot BSF ya, nantinya itu menjadi satu nilai jual yang baik untuk TPST. Nah, nanti maggot tersebut dijual lalu hasilnya untuk menambah sisi operasional TPST tersebut. Nah, metode ini yang memang dilakukan di TPS 3R di Benua ini. Sering banget dengar kata-kata itu kayak semacam cibiran, ngapain sih lu kayak orang gila lu ngurusin sampah, kan udah ada yang ngurusin. Nah, itu yang harusnya kita berikan pengertian kepada masyarakat bahwa kolaborasi dari semua pihak dalam mengelola sampah itu sangat penting. Masyarakat bukan diajak jadi pemulung, tapi diajak untuk bagaimana memilah sampah, mereduksi sampah di sumber sedini mungkin dari sumber. Karena ketika memang tadi balik ke yang sebelumnya bahwa ketika memang sampah dikelola di sumber dengan baik, di hilirnya pun akan menjadi satu bentuk yang baik. Pemerintah memang perhatiannya kalau untuk Kota Tangerang ya, kalau gue pikir sih agak lumayan. Artinya dengan bangunan Sarpras ini pun yang ngebangun adalah pemerintah daerah. Bangunan Sarpras ya kan, mungkin ada yang selalu kami bilang bahwa ada subsidi silang dari pembiayaan. Nah, hal-hal tersebut memang untuk Kota Tangerang itu menjadi satu perhatian, dan memang buat kami di BLI bersyukur sekali ya ketika memang pemerintah kota mau ikut membantu sisi pengolahan sampah di sumber, karena memang tadi mereka juga merasa terbantu dengan adanya pengolahan sampah di sumber. Mereka merasa lebih ringan ketika memang masyarakat mau mengelola sampahnya di sumber, dan itu sangat diperlukan sekali kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Harapannya teman-teman harus sepakat sih. Masyarakat, kita pribadi-pribadi, baik masyarakat Kota Tangerang, di segala umur sebetulnya harus sama-sama sepakat bahwa
masalah lingkungan, masalah sampah itu menjadi menu utama dari masalah kesehatan semua segala macam timbulnya. Yang punya peranan penting di sini, terutama di pengelolaan sampah itu dari masyarakatnya itu sendiri. Kita mau sebesar apapun kegiatan kita, sebesar apapun usaha kita, ya namanya kita manusia biasa ya. Ya ternyata pemerintah itu kalau memang tidak dibantu oleh masyarakatnya, oleh warganya, betapa ini masalahnya masalah besar gitu. Kita juga dampaknya anak cucu kita gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau peduli kan gitu. Justru dari sumber lah yang kita harapkan ada pemilahan yang lebih maksimal istilahnya di masyarakat. Sedangkan misalkan masyarakatnya masih belum sadar, belum mampu untuk mengelola sampah dengan baik, ya cuma gitu. Pasti ya nggak akan bisa berjalan sebaik apapun program pemerintah jika masyarakatnya belum mau ikut terus serta dalam mengelola sampahnya.